Oke, thank you teman-teman. Kembali ke Cool Communities. Kita sekarang mulai dengan something yang new. Most happening, CrossFit. Now let's actually meet our guys, our friend. Call it Thomas. Famous with the name Opa Tom. But to more knowledge about this, let's ask. Pak Ya, Mas Tom, gimana? sekarang Gimana, gimana nih? Mas Doni? Sebelum lebih jauh, kita pengen tahu siapa sih Mas Tom ini? Oh. What your background? What actually you are doing? Saya ini affiliate owner of CrossFit 621 dan saya sendiri juga CrossFit coach. Saya udah sekitar mungkin 6 tahun lah ya dalam bidang ini gitu. Tapi sebenarnya what is actually you're doing? Your professional background. Oh. It's famous about good ya, good shape. Tapi sebenarnya siapa sih dia ini? Ya, saya sebenarnya kerja di bidang keuangan saya sendiri. Saya bekerja dengan OCBC sebagai full time-nya lah di situ begitu. Wow, actually you're professional banker, right? Ya, boleh dibilang this is very begitu. good things, guys. You can be professional, you can be actually anything, but you need to be helped. Very good shape, right? Ya, Nah, sekarang lebih jauh nih, Mas Tom. Banyak cabang olahraga dan macam. What is CrossFit? ya kalau CrossFit itu boleh dibilang ya Mas Don ya, itu is a total body conditioning punya training regime. Asik. Ya kan, kalau dalam CrossFit itu kebanyakan kita menggunakan 3 area of namanya sports ya. Satu adalah weightlifting, satu lagi gymnastik, dan yang ketiga tuh cardiovascular. Jadi kalau cardio itu ada larinya, ada rowing, ada biking, dan segala macam cardiovascular punya exercise itu ada di dalam kita punya training regime gitu ya. Tapi bedanya CrossFit dengan training-training yang lain adalah CrossFit itu menggunakan semua ini untuk menjadikan total body conditioning kepada atletnya, yang mana bisa digunakan sebagai functional movement. Nah, artinya functional movement itu gimana? Kalau Mas Doni bilang apa functional movement, Mas? Functional movement kalau kebetulan saya suka lari nih. Maybe functional movement pada saat ya all the movement body pada saat kita lari. Tapi mungkin pas pada saat lari mungkin saya fokus hanya di kaki. Ya. Karena Nah, kan kita pengen speed. betul. Kaki. Is it the right? Betul. Jadi kalau functional movement itu adalah fungsi-fungsi movement yang kita pakai sehari-hari, misalnya lari atau naik tangga, turun tangga, duduk, itu semua functional movement, ya kan? Sama juga kayak kita misalnya mau ngangkat galon air gitu dari lantai, kita mau tuangkan ke dalam dispenser, itu juga functional movement begitu kan? Jadi semua ini yang kita bilang to prepare our athlete itu untuk all kind of physical challenges gitu. Sangat menarik nih rekan-rekan yang dibilang sama Mas Tom nih. Functional movement kayaknya nih kalau my understanding, when we are doing something, everything has to be connected. Betul. Has to be connected. Mungkin kalau saya lari, mungkin dari teman-teman nih, Mas Tom, banyak yang suka cedera. Ya. Suka cedera dan segala ya. Mungkin kita lari atau kita kena plantar atau kita lari something wrong in my back or my back here gitu ya. Apakah itu ada something related dengan yang dibilang dengan connected functional movement? Jadi kalau lari itu kan sport specific ya. Jadi kan kebanyakan kalau teman-teman yang biasanya suka lari, mereka latihannya selalu lari seminggu 3 kali, 4 kali ya. Itu yang dilatih kebanyakan adalah body part yang di bawah. Betul. Ya, dari pinggul ke bawah. Betul. Nah, yang kurang dilatih adalah muscle-muscle yang lain begitu, yang termasuk yang dibilang core gitu ya. Core itu bukan hanya perut tapi back juga ya kan. Nah, lari itu menggunakan banyak arm movement juga kan. Nah, kalau yang upper body-nya kurang di-train, lama-lama dia hilang itu fungsinya. Jadi yang harus kita latih adalah bukan cuma lari aja, tapi the total body conditioning dari atas sampai bawah begitu, Mas Don. No wonder saya kebetulan banyak teman-teman ya setelah lari long distance dan segala macam, yang ada adalah kemungkinan cederanya besar. Betul. Dan mungkin efeknya lumayan lah ya. Ya. Nah, menarik sekali nih Om Tom. You saying that the CrossFit taking everything juga. Ya.
situ ada lari, ada sepeda, ada segala macam yang juga masuk di dalamnya. Lalu sekarang kita jadi kadang begitu ngelihat peralatannya nih, wow, ada beban, ada weight, ada lifter, even actually kayak yang namanya gym, senam. That you are going up, apa namanya itu? Gimnastik segala macam. Pull up, segala macam kayak ngeliat. Tapi sebenarnya beda dengan yang namanya body apa namanya? Total body. Bukan, yang untuk gedein badan segala macam. Oh iya. Right? Bodybuilding maksudnya. Bodybuilding, this is quite betul. totally different ya. Tapi begitu ngeliat alat-alatnya kue. Jadi kalau yang kita bilang bodybuilding itu kan memang buat estetik ya. Jadi buat supaya tubuhnya bagus dan macam-macam. Nah kalau dalam CrossFit ini kan kita lebih memfokuskan kepada fungsi tubuh kita gitu. Jadi apakah kita bisa melakukan satu movement dengan form yang benar dan konsisten. Ya kan, nah dalam hal ini ya makanya kita latihannya itu bukan hanya lari saja atau biking saja, tapi kita ada latihan dengan beban gitu Mas Don. Jadi kalau latihan dengan beban itu kita train yang namanya kita punya strength, ya kan, core kita, seperti kayak misalnya kalau kita melakukan misalnya squatting, ya kan, kalau squat yang baik itu bagaimana sih, ya kan? Kalau squat sudah baik bisa dengan tubuh sendiri, kita makanya pakai beban nantinya. Supaya memperkuat parts-parts tubuh yang digunakan untuk squatting begitu. I see. So it's kind of like combine not just actually you lifting, tapi juga aerobik yang ada tetap dilatih dalam satu paket. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat CrossFit workout itu biasanya ada bebannya, ada hal-hal gimnastiknya, dan terus ada larinya juga atau biking yang lebih ke cardio lah. See guys, if you are joining cool communities, you got a lot of knowledge, right? Not just anything, but here is now look, CrossFit, where you can build your strength and also your endurance.